Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya malam hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena anugerah, karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mau datang, kami mau memuji, menyembah akan Engkau Tuhan. Kami mau mencari Engkau Tuhan pada malam hari ini. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Mari sama-sama kita katakan, kasih setiamu yang ku rasakan. Amin, amin. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan,
sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya Tuhan. Siapakah kami Tuhan di biji mata-Mu? Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kasih setia-Mu yang kami rasakan lebih tinggi dari langit biru Bapa. Berkat-Mu Tuhan yang telah kami terima Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Haleluya. Kami tak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Hanya penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu Yesus, Tuhan dan Raja kami. Glory haleluya. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau bawa hanya kepadamu Yesus. Seluruh pergumulan kami Engkau tahu Tuhan. Seluruh beban hidup kami Engkau tahu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Engkau ada dan menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kau ku sembah.
Kami sungguh menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah Allah kami, Engkau Raja di atas segala raja. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dipuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh indah Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami tak dapat membalas kasih setia-Mu Tuhan. Kami hanya mau memuji. Kami hanya mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja.
Ini hati kami Tuhan, ini jiwa kami, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Kami rindu membawa segenap hidup kami untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat penyembahan. Biarlah setiap penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan isi hati-Mu, yaitu firman-Mu. Berbicaralah untuk setiap kami, ajar kami memahami kebenaran, mampukan kami mengerjakan dalam hidup kami. Karena kami percaya kebenaran firman Tuhan sebagai penuntun dalam hidup kami. Menghadapi situasi kondisi apapun, firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi terang. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menikmati kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Ada seorang profesor, dia berkata, ketika kita berdoa, ada dua bentuk doa. Doa sebagai satu kewajiban, bahkan juga doa adalah sebuah hak. Satu ketika saya menulis sebuah buku yang berjudul Tuhan Selalu Menjawab Iya Terhadap Doa Saya. Buku itu sudah lama saya tulis waktu saya lulus di sekolah tinggi teologi begitu ya. Kemudian buku itu saya tulis belajar dari pengalaman jemaat yang saya pimpin di Surabaya. Dan mereka banyak mengalami satu pergumulan, masalah dalam hidup mereka. Dan saya mengadopsi pengalaman doa mereka. Dan berkaitan dengan ungkapan profesor itu, memang kalau doa itu hanya sebatas kewajiban, itu seperti dipaksa, kita dipaksa untuk berdoa. Tetapi kalau bicara tentang hak, ternyata hak itu adalah milik kita, berarti penting harus kita lakukan di dalam doa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bertumbuh di dalam doa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 kita sudah tahu bersama, ayat yang pendek berkata apa? Tetaplah berdoa. Itu ayat yang pendek ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memeriksa ayat ini, ternyata kata tetaplah berdoa dalam beberapa terjemahan dikatakan teruslah berdoa. Berdoa dengan tiada berkeputusan atau tidak putus-putusnya, berarti kita harus konsisten di dalam berdoa, komitmen dan konsisten. Kemudian dikatakan berdoa senantiasa, berdoa tanpa henti-hentinya. Atau berdoa sepanjang masa, artinya sepanjang kehidupan kita, sepanjang nafas berhembus kita tetap berdoa. Berdoa ini adalah satu persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ya, dalam definisi kita berkata bahwa berdoa adalah nafas kehidupan. Maka tentunya sesuatu yang sangat penting untuk kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, doa ini ada berapa ratus kali diungkapkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Berarti ini sesuatu yang penting. Mungkin kita berkata, untuk doa apa artinya? Torang juga sudah tahu dan torang sudah melakukan doa. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Tetapi mari kita melihat mengapa kita harus membangun kualitas doa kita di hadapan Tuhan dengan belajar dari 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetap berdoa, artinya terus menerus berdoa. Berdoa tanpa berkeputusan, berdoa tanpa henti-hentinya. Artinya bukan sepanjang hari kita menggunakan waktu untuk berdoa, tetapi setiap saat di waktu pribadi kita berdoa, di waktu bersama-sama keluarga kita berdoa, di waktu bersama-sama di dalam ibadah kita juga berdoa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahkan juga di dalam tengah pekerjaan kita juga ada connect dengan Tuhan di dalam doa. Saudara, di dalam catatan
lain dikatakan bahwa berdoa adalah tetap tinggal di dalam Bapa dan senantiasa berseru dengan mendambakan kasih karunia dan berkat-Nya. Jadi tetap berdoa berarti terus-menerus mengucapkan doa, baik secara formal bahkan juga tidak formal begitu ya. Saudara, berulang-ulang dilakukan doa ini berarti berdoa tanpa berkesudahan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ya, Tuhan Yesus sendiri berdoa untuk kita. Saya mencatat di dalam buku itu doa syafaat Yesus, Yesus yang berada di sorga, Yesus senantiasa berdoa untuk kita. Apa respon kita? Kita juga harus berdoa. Miliki kehidupan doa supaya berdoa untuk orang lain, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk sesama kita ya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita akan belajar tentang kata tetaplah berdoa. Mengapa kita berdoa? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kata tetaplah berdoa, ya, kata la itu berarti adalah sebuah perintah untuk kita berdoa. Saudara, seorang berkata bahwa karena doa itu adalah satu pemilikan kita, maka kita harus betul-betul berdoa. Berdoa bukan cuma kewajiban kita datang di tempat ini, tidak. Tetapi berdoa adalah satu perintah. Kenapa perintah? Saudara, kalau itu adalah sifatnya perintah dari Tuhan Yesus Kristus ya, berarti kita harus mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian doa itu adalah satu kebutuhan. Kebutuhan komunikasi kita dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, satu ketika saya menghadapi satu kesulitan, saya mengharapkan seseorang untuk membantu saya. Waktu itu saya masih berada dalam posisi di Surabaya begitu ya. Karena seorang itu adalah seorang yang kaya begitu ya. Orang tuanya punya perusahaan di Surabaya, perusahaan yang besar. Karena dia menjanjikan ketika saya kuliah pasti uang kuliah saya akan dibayar. Nah, saya terfokus kepada orang itu ya. Setiap kali saya butuh uang untuk membayar uang kuliah, maka saya telepon ke orang itu. Satu ketika dia berkata, bukankah kamu hamba Tuhan? Bukankah kamu bisa pelayanan? Ya, berhenti berharap kepada manusia. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di dalam kondisi seperti itu saya menangis di hadapan Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, mulai saat ini sekalipun saya mengalami masalah, tetapi saya tidak lagi berharap kepada manusia. Harapan saya kepada Tuhan, sekalipun dalam kondisi saya menangis pada waktu itu. Apa yang terjadi? Ketika saya berfokus hidup, berdoa sepenuh kepada Tuhan, Tuhan mengerjakan sesuatu yang saya tidak pernah pikirkan. Orang yang tidak pernah saya ketemu, ya bahkan sampai hari ini, saya tidak pernah bertemu dengan orang itu. Ya. Dia yang membiayai uang kuliah saya. Saudara, berarti doa itu sangat penting ya. Doa itu adalah satu kebutuhan jiwa kita, kebutuhan rohani kita, di mana kita memohon kepada Tuhan, di mana kita berkomunikasi kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berkomunikasi, bukan kita memaksa kehendak Tuhan supaya Tuhan memberi apa yang kita mau, bukan. Tetapi kita berdoa berarti adalah tanda bahwa kita butuh Tuhan. Katakan amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tanda bahwa kita butuh Tuhan. Terserah Tuhan mau jawab berapa waktu kemudian atau segera Tuhan jawab, itu urusan Tuhan. Yang penting kita punya satu komunikasi dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi doa ini adalah kebutuhan yang sangat penting. Saudara, saya melihat bagaimana filosofi doa dari almarhum Om Isa Leo Santoso. Dia berkata begini, banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Bahkan filosofi doa itu diambil oleh salah seorang pendeta besar di Surabaya. Cuman ganti belakangnya ya. Banyak doa, banyak kuasa. Ya. Sedikit doa, sedikit kuasa. Tidak berdoa,
tidak ada kuasa, cuman ambil kuasanya saja. Tetapi diadopsi dari filosofi dari Om Isa Lewi Santoso. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran penting apa? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berkomunikasi, menaikkan doa kepada Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa, berarti komunikasi berulang-ulang kepada Tuhan. Bahwa ketika kita berdoa, ketika kita banyak berdoa, ini menjadi satu prinsip, prinsip banyak itu berarti berulang-ulang kita lakukan itu, Setiap saat kita lakukan itu tanpa kompromi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita memiliki komunikasi dengan Tuhan, karena kita butuh Tuhan di dalam doa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita banyak berdoa, maka pasti hasilnya akan datang berkat untuk kita. Sekalipun kita tidak tahu berkat itu apa, apakah materi, apakah itu berkat kekuatan, apakah itu berkat kesehatan, apakah Tuhan berikan jalan keluar dalam usaha kita. Tergantung Tuhan. Yang penting komunikasi kita dengan Tuhan intens, Betul-betul kita lakukan berulang-ulang. Karena itu adalah komunikasi yang luar biasa dengan Tuhan. Saudara, bahkan ada satu tulisan berkata bahwa doa itu sebagai senjata utama di dalam menghadapi persoalan. Sekali lagi, doa menjadi senjata utama yang paling penting, sebagai amunisi di dalam kehidupan kita menghadapi setiap persoalan hidup kita. Tetapi bukan berarti ketika datang persoalan kemudian kita mengambil sikap untuk berdoa, bukan. Tetapi setiap saat ketika Tuhan sedang memberkati kehidupan kita, sebelumnya memang kita sedang mengambil posisi sikap hati untuk berdoa. Punya hubungan yang dekat, hubungan yang mesra dengan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita, tentunya kita bersyukur di dalam doa. Seperti yang diungkapkan oleh pemazmur Raja Daud ketika dia mengalami persoalan yang luar biasa. Dan kemudian dia lakukan itu sebelum masalah terjadi. Karena dia punya satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka ketika Tuhan bekerja pada masalah yang dia hadapi, Tuhan mendatangkan kemenangan di dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita yang terus berdoa kepada Tuhan, meningkatkan komitmen konsistensi kita berdoa, itu menjadi satu senjata utama di dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu saya diberkati dengan ungkapan firman Tuhan, dan kemudian saya ungkapkan di dalam satu tulisan. Sudah lama yang saya buat tulisan itu, yang saya katakan judulnya Tuhan berkata, selalu berkata ya terhadap doa saya. Apapun yang terjadi, apakah doa itu sifatnya jawabannya segera, sifatnya tunggu, atau Tuhan tidak menjawab, itu berarti sebuah area Tuhan tetap menjawab doa saya. Ketika kita diberkati, berarti Tuhan menjawab. Ketika kita harus menunggu, berarti Tuhan menjawab. Ketika Tuhan tidak menjawab, berarti Tuhan mendengar jawaban doa kita. Jawaban tidak, itu adalah sebuah jawaban dari Tuhan. Kenapa? Karena jawaban tidak berarti di luar pemikiran kita Tuhan akan memberkati dengan berkat yang luar biasa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauh dari pikiran kita, jauh dari ekspektasi kita Oleh sebab itu menjadi senjata utama dalam persoalan kita, apapun persoalan kita. Tuhan memikirkan satu kedekatan kita, bukan persoalan. Karena persoalan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi bentuk doa kita, bentuk doa sebagai senjata utama di dalam hidup kita, itu menjadi sesuatu yang penting, yang paling depan dibanding persoalan yang kita hadapi. Siapapun ketika kita menghadapi persoalan, pasti itu akan membuat kita galau, sedih. Kita akan berupaya dengan segala kekuatan, dengan segala pemikiran kita,
dan segala hal yang kita mampu lakukan menghadapi persoalan itu pasti akan terjadi. Tetapi yang paling penting posisi doa sebagai senjata utama itu menjadi sesuatu yang didahulukan begitu ya. Kemudian dikatakan amunisi rohani untuk mengalahkan musuh ya, dalam bentuk masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Doa itu juga adalah sebuah sandaran hidup ya. Sandaran hidup kita kepada Tuhan ya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, artinya orang yang berdoa adalah orang yang memikirkan bahwa Yesus Kristus adalah sandaran hidupnya. Maka ketika berdoa berarti dia sedang melakukan satu kehidupan yang bersandar kepada Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita mengalami kekhawatiran di dalam hidup kita, dan Tuhan bilang, pandanglah burung-burung di udara. Semua yang terjadi di dunia ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita memiliki sandaran hidup, yaitu Yesus Kristus. Maka di sanalah kita harus betul-betul memiliki kedekatan di dalam doa pada Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak khawatir menghadapi persoalan apapun. Sekalipun ya yang namanya manusia pasti mengalami khawatir gitu ya. Hamba Tuhan atau seluruh jemaat Tuhan, orang-orang beriman pasti mengalami kekhawatiran. Tetapi ketika kita memiliki sandaran hidup sepenuh kepada Tuhan, dan kita dekat dengan sandaran hidup kita yang namanya Yesus Kristus, saya percaya kita punya harapan yang besar menghadapi persoalan apapun ya. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, mengapa firman Tuhan berkata tetaplah berdoa? Karena berdoa ini adalah kekuatan dahsyat di dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, tidak ada kekuatan yang luar biasa yang lebih hebat selain kita memiliki kualitas doa kepada Tuhan. Saudara, ini yang diungkapkan oleh Yesus Kristus ya. Menjelang Yesus Kristus akan ditangkap di satu taman bersama dengan murid-murid, Yesus berdoa. Tetapi murid-muridnya tidur. Kemudian Yesus membangunkan murid-muridnya. Yesus bilang, berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Artinya Yesus punya pemikiran yang luar biasa tentang doa. Sedangkan Yesus berkata kepada murid-muridnya, doa itu sangat penting. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Berarti berdoa itu di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan seperti ungkapan Yesus itu menjadi satu kekuatan yang dahsyat di dalam diri kita ya. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Yakobus, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ada prinsip-prinsip yang terdahulu yang terjadi ketika kita berdoa sebagai orang benar, berarti kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Baru doa yang kita sampaikan kepada Tuhan terjadi besar kuasanya. Besar kuasanya tidak akan pernah terjadi ketika kita tidak menaikkan doa. Dan tidak menaikkan doa dengan kebenaran. Yang sudah dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak akan bisa melihat besar kuasa dari doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Sebaliknya ketika kita berdoa sebagai orang benar, ini berarti orang benar itu melakukan firman Tuhan. Orang benar ini adalah taat firman Tuhan. Ketika orang benar berdoa dan dilakukan dengan yakin, dengan totalitas iman sepenuh kepada Tuhan, dengan kekuatan di dalam Tuhan, saya percaya doa itu besar kuasanya. Amin. Besar kuasanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami kondisi pelik di dalam kehidupan kita, dalam usaha pekerjaan,
dan masalah-masalah yang lain yang mungkin yang sedang kita pikirkan. Hari ini firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Dan dengan tegas tetap berdoa ini adalah tetap berdoa tanpa henti-henti. Sepanjang masa, tiada berkeputusan, berdoa senantiasa. Berarti doa itu butuh komitmen dan konsistensi. Tanpa dibatasi oleh masalah. Bahkan juga tanpa dibatasi oleh kebaikan dan berkat yang kita terima sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terutama adalah bagaimana kita mengedepankan kualitas doa di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang taat berdoa. Kita melakukan perintah, kita melakukan komunikasi yang intim dengan Tuhan. Doa menjadi senjata utama dalam hidup kita, menjadi sebuah peperangan rohani menghadapi masalah apapun. Ya, berdoa adalah bagaimana kita bersandar sepenuh kepada Tuhan, punya kedekatan total kepada Tuhan, dan itu membangun kekuatan yang dahsyat di dalam hidup kita. Ya, puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kehidupan kita, sekalipun ayat yang pendek, tetaplah berdoa. Tetapi tentunya akan membuat kita semakin bergairah untuk akan terus berdoa. Sesuai dengan apa yang menjadi program gereja, doa pagi, doa malam seperti hari ini, panggilan berdoa, dan pokok-pokok doa dari keluarga kita terus lakukan dalam hidup kita. Saya percaya ketika kita melakukan itu dengan komitmen, dengan konsisten kepada Tuhan, maka saya percaya ada kebaikan yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika kita mengalami masalah, pasti Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap kita. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Terima kasih ya Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita nyatakan sembah dan puji penuhi tahta-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita nyatakan sembah dan puji. Sembah dan puji nuhi tahta-Mu. Sembah dan puji nuhi tahta-Mu. Sembah
tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita sama-sama bangkit berdiri. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Engkau. Selalu bersekutu dengan Engkau di dalam doa kami. Engkau berkata, biarlah kami tetap berdoa. Apapun kondisi kami Tuhan. Ketika kami diberkati oleh Tuhan. Ketika kami mengalami masalah, di depan kami sudah membangun kualitas doa kami. Sebagai komunikasi yang intim dengan Tuhan. Menjadi senjata rohani dalam hidup kami. Menjadi kekuatan yang total di dalam hidup kami. Ketika kami menaikkan doa dengan iman, dengan kebenaran. Kami melakukan firman Tuhan. Kami percaya ada kuasa yang besar yang terjadi di dalam doa kami. Karena Tuhan menyatakan itu. Menyatakan berkat di dalam hidup kami. Menyatakan jalan keluar dalam hidup kami. Ketika kami mengalami persoalan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan selalu datang. Memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ketika kami mengalami sakit, mungkin jemaat yang ada di gereja, yang ada di rumah masing-masing, yang ada di rumah sakit, yang sedang sakit, kami percaya. Kami menaikkan doa dengan iman kami. Oleh belo di Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Yang sedang mengalami masalah dalam hidup. Tuhan pasti akan memberikan solusi yang terbaik. Apapun masalah kami. Ketika kami mengedepankan kehidupan doa kami. Kami percaya Tuhan sudah menjawab. Sebelum kami melakukannya. Dengan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir di dalam doa pada malam hari ini. Tuhan memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami dengan hikmat kecerdasan, memberkati usaha pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami menjadi pribadi yang menjadi inspirasi berkat bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kita mengangkat tangan untuk menerima segala janji berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita dan melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat-Nya. Berkat kekuatan kesehatan selalu ada dalam hidup kita. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Bahkan juga berkat jasmani, berkat rohani melimpah dalam kehidupan kita. Kita diberkati oleh Tuhan, keluarga kita diberkati oleh Tuhan, usaha kita diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan menerima segala berkat-berkat Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.